dua kali. Tapi mungkin pada saat ini kita hadir sebagai tourism, sebagai pengunjung gitu ya, sebagai pengunjung ya kita amati, kita lihat. Nah, kenapa kita menggunakan metode ini? Kita ingin melihat bahwa sebetulnya masyarakat itu sudah punya apa sih gitu, sudah punya potensi apa sih. Kita jangan sampai kita salah memberikan pelatihan yang sebetulnya nggak dibutuhkan gitu. Nah, kalau seperti ini kan inginnya Kang Rahman dan teman-teman di sini kampungnya ini bisa diberdayakan menjadi kampung wisata yang berkualitas gitu. Nah, untuk yang berkualitas itu seperti apa? Kita akan berjalan di depan pekarangan-pekarangan rumah yang kita nyebutnya itu virus. Kalau gini mah enggak. Emang kan enggak ada tulangannya, enggak. Tadi gelak kuseuna banyak Pak. Ini namanya teh cuek keuretan ieu, Bu. Iya, cuek keuretan. Ada ngaruh dari rasa Pahit apa gimana tuh? Kalau pahitnya cuman tampilannya kurang ini. aroma juga kan. Aroma juga. Emang dari dulu pakai daun pisang? Iya dari dulu. Oh, dijual sendiri? Iya. 5.000. Ya. 554 jam itu teh. Ini 100. contoh produk ikan cuek yang dipindahkan, yang dikelola oleh Pak Soop dengan proses yang masih tradisional. Satu cuek sehari bisa dapat berapa atau satu cuek? Paling 20. 20. Ada ya, harga? 35 nonton. Ayo belum ada mah sang bapak kumaha? Ayo bawa ngalicin. Finishing lah, Bu. Kita mau finishing lah Ibu Nuril nih. Kita mengunjungi greenhouse. Ya, Pak. Tong greenhouse lagi mah hejo. Besar, sini bilang ke saya teh besar. Mau poten gitu kemang-kemang. Eta mah harga gratis lah gitu mah gitu. Beli lagi datang keluarga di kampung ada silakan. Ini sasi itu ketiga sasi. Upami kamu bibit mah kada salapan sasi. Jahe mah dia upami itu gitu mah sama wedang teh baru teh. Bapak udah sabar dengan kosan. Ya, insyaallah. Cuman Islam pan upami di kampung-kampung teh mah jadi fokusnya teh tanam padi we bu kitunya. Kopi tose pan nemek kitu ka kebun. Jadi pas istirahat. Selain papelakan, naon wae kesibukan Bapak? Fokus sana atau alam di potnya pemain itu bagian saat ini. Ada pelatihannya. Gambarnya sulit 2 hari. Iya. Jadi fokus ngerjain ini ya. Kemarin bikin gelang 1 hari. 1 hari kadang 30 biji. 1 hari 30 biji. Bisa dijual katanya. Iya, siapa yang mau kita bikin. Bisa bikin di rumah gitu. Coba atuh ini apa teh perempuan-perempuan di sininya biar latihan ke yang bisa.
sedikit evaluasi, terutama untuk kebersihan dan lain sebagainya. Dan yang menjadi kendala di kampung ini terutama adalah air. Hampir dibilang tidak ada atau mengalami kekeringan ketika musim kemarau. Hampir semua bersedia rumah-rumahnya untuk dijadikan homestay, tapi memang belum terbangun homestaynya. Mungkin yang menjadi daya tarik juga di sini juga ada kesenian dari seni musik, kemudian juga seni tari juga kemarin juga sudah sempat ditampilkan. Pengunjung ke sini, pengunjung kita berikan layanan servis makan gitu ya, makan secara tradisional khas di sini. Kemarin itu kenapa kita metodenya tuh jadi kayak uji coba dulu, Bu. Nah, kita ini ingin melihat sebetulnya masyarakat ini punya potensi apa. Setelah kita lihat apa yang kurangnya, mungkin nanti bisa ke depannya bisa terus berkomunikasi juga dengan Kang Kaman dan teman-teman untuk memperbaiki apa. Saya tuh mengajak ke warga, ayolah kita mandiri gitu. Nah akhirnya dengan percaya diri yang mungkin berlebihan ya, si nasi ngawadang ini, si nasi akel itu kami jual gitu. Dari dinas pariwisata kabupaten provinsi datang cuman moto. Nah akhirnya kan saya juga risih sebenarnya, makanya kemarin pas kesini ngomong ke tukang cuek, wah besok Wah dibayar loh, walaupun gak dibeli saya cueknya. Wah ngomong walaupun sambil nyacat, ini pasti dibayar. Hanya dia mau. Saya berani ngajak gitu sekarang kalau ada apa yang saya berikan ke warga. Kampung ini mungkin bermimpi ya, nggak mungkin sih, pasti saya udah pasti ini mimpi tinggi Bu. Dengan hal-hal yang biasa, masyarakat bukan saya nih, masyarakat pengen ini menjadi luar biasa. Yang saya sampaikan, mudah-mudahan mimpi-mimpi warga kampung sini bisa tercapai dengan bantuan beberapa unsur, beberapa dinas. Kita nih sebetulnya sebagai jajaran pemerintahan termasuk pemerintah desa itu harus bisa menerima, terbuka gitu dengan beberapa bentuk transformasi nih, bentuk kemajuan yang sekarang sudah mulai masuk ke desa-desa, tetapi tanpa meninggalkan nilai-nilai kearifan lokal yang dimiliki desa gitu. UNDP nih punya keinginan yang kuat untuk bisa membangun inisiatif. Lu ingin tahu sebetulnya Sukabumi khusus umumnya, kemudian masuk ke desa, ke ruang area yang lebih kecil, ingin tahu sebetulnya inisiatif kebutuhan apa saja yang dimiliki dan diingini oleh desa. Setelah proses panjang ini sebetulnya kita ingin tahu, karena desa itu memiliki kapasitas pemerintahan yang cukup luas Pak, pemangku kepentingan, sarana prasarananya dikelola langsung oleh desa. Kemudian juga desa itu harusnya sudah mulai responsif, dikenalilah potensinya, dimunculkan oleh kita. Ini loh potensi desanya, sok kelola kan gitu. Mangga. Nah ini butuh dukungan semua termasuk pemerintah desa dan masyarakatnya sendiri. Bapak kalau ngobrol desa pasti nggak jauh dari IDM Pak. IDM ini ada Indeks Desa Membangun. Ini ceritanya ingin bisa menggambarkan kemandirian desa gitu. Saya ciptakan Kampung KB di sini, ternyata ada orang yang punya kreatif dan inovatif. Bagaimana kita menyambungkan supaya menjadi salah satu kesinergian, kesinambungan, punya pemahaman, punya persepsi, kenapa tidak kita berkolaborasi. Bagaimana kita menyambungkan inovasi ini supaya menjadi salah satu pembuktian. Nah ini saya butuh orang-orang yang atau warga masyarakat yang proaktif. Saya butuh dengan koordinasi dan komunikasi musyawarah mufakat dari semua elemen masyarakat. Saya terbuka, silakan, supaya kepala desa itu tahu titik koordinat, tahu budgetnya dan kebutuhannya. Kalau memang itu bisa ditopang oleh anggaran desa, kami siasati di situ. Kalau tidak, ayo kita rekomendasi ke dinas pariwisata. Semua aspek itu bisa terwujud kalau kita bekerja sama. Ini geopark itu cuma ada 6 dan marketnya itu jutaan di luar negeri. Geopark. Jadi pada saat turisnya itu sudah terarah. Kenapa saya harus kecil tuh dan bukan ke Bali? Sangat jelas. Orang datang ke sini bukan mau ke kampung ini, tapi mau ke Ciletuh. Lalu bagaimana ini kemudian punya dampak? Daya tarik utamanya ada di jalan ini. Tetapi kalau truk lewat, tadi saya tanya, nah truknya lewat. Ya jalannya sana jelek. Oh, bisa ditutup nggak? Kalau boleh diperbaiki, yang betul adalah kampung wisata keluarga berkualitas.
saya memastikan, saya banyak mendengar lagu di beberapa wilayah. Dan kecapi ini sangat berbeda. Origin sekali dan cocok sekali dengan atmosfer Ciletuh. Jadi apabila ada inovasi Ciletuhan terjadi di kampung ini akan menjadi legacy yang luar biasa. Pada saat bicara masalah konservasi diperkuat dengan Ciletuhan, itu bisa mewakili Sukabumi karena komunitas dan adanya pangramnya di sini, sehingga tergeraklah masyarakat untuk mau berkreativitas. Coba lihat, bukan produknya, tetapi ini adalah kreativitas. Gimana kalau tadi semua di kawasan Ciletuh mengembangkan kampung konservasi, berbasis konservasi. Jadi mereka semua itu konservasi dulu, bukan eksploitasi. Tugas semua ini bisa jadi tugas bersama. Semoga inovasi terdapatkan, Bu. Pak Kadesnya, wah ini kan mulai dari desa saya, kan gitu. Ya setelah 5 tahun, 6 tahun, akhirnya 5 tahun, 6 tahun, kakak-kakak ini, mereka, wah bisa bertahan, bisa bikin Ciletuh Sabilungan dan yang lain-lain.